Era disrupsi ini menimbulkan dampak hampir pada semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam aspek pendidikan. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk sekedar hanya mengajar saja, tetapi diperlukan juga inovasi dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun, penggunaan media pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Media pembelajaran perlu dikemas secara menarik dan interaktif agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, motivasi dan stimulus kegiatan belajar. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran tentunya akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi materi tersebut. Oleh karena itu, kami persembahkan media pembelajaran berbasis digital Budisa, buku digital interaktif siklus air, di mana di dalam buku digital ini siswa bisa belajar dengan menyenangkan dan aktif pada bidang studi ilmu pengetahuan alam mengenai materi siklus air. Halo adik-adik, selamat datang. Perkenalkan, kami dari tim pengembang media Budisa, buku digital interaktif siklus air. Perkenalkan, nama kakak Kak Yuniar Hairunisa. Halo, nama kakak Akbar Rezaki Azhara. Halo adik-adik, nama kakak Aziza Nursyaida. Eits, tunggu dulu. Buku digital ini bukan sembarang buku digital. Tentunya buku digital ini berbeda dengan buku digital pada umumnya. Diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran Budisa ini tentunya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan. Selain itu, dengan menggunakan media Budisa telah sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik siswa di jenjang sekolah dasar, yang mana di dalamnya ini terdapat fitur-fitur menarik diantaranya seperti video pembelajaran, audio, teks bacaan, dan juga game edukatif. Tentunya hal ini telah disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan menggunakan gaya belajar berbasis audio, visual, dan kinestetik. Tidak hanya itu, media Budisa ini dapat diakses dengan mudah dan praktis melalui smartphone, laptop, komputer, atau perangkat teknologi lainnya yang dapat mengakses internet. Di dalam media Budisa ini tentunya terdapat konten-konten menarik seperti halnya video pembelajaran yang terhubung ke laman YouTube, kemudian audio yang terhubung langsung ke platform Spotify, kemudian ada teks bacaan LKPD yang terhubung ke dalam Google Form, dan yang terakhir terdapat game edukatif berbasis website. Semua konten tersebut tersaji dalam Budisa, buku digital interaktif siklus air. Budisa ini tentu saja dapat diakses oleh siswa ataupun guru dengan satu sentuhan saja melalui smartphone atau laptop. Nah, ingin tahu mengenai media Budisa ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut
ini adalah tampilan utama dari media Budisa, buku digital interaktif siklus air. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam media Budisa ini terdapat 5 level yang harus dilalui oleh siswa. Nah, dengan demikian, suatu proses pembelajaran ini bersifat kontinu. Artinya, terdapat keterkaitan antara level 1 dengan level yang lainnya. Dengan demikian, siswa harus mengikuti dari level pertama sampai dengan level terakhir guna mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang utuh mengenai materi siklus air. Nah, langsung saja kita klik pada level yang pertama. Level pertama. Pada level 1, berisi video pembelajaran yang telah diupload di channel YouTube, di mana di dalam video tersebut siswa akan diberi stimulus mengenai bagaimana proses hujan yang terjadi di bumi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Akbar Rezaki Azhara. Selamat datang di Budisa, buku digital interaktif siklus air. Pernahkah terpikirkan oleh kalian bagaimana bisa terjadinya hujan? Apakah hujan terjadi karena air langit sedang menangis? Sederhananya, hujan terjadi karena air di bumi menguap oleh cahaya matahari dan terbentuklah awan. Kemudian, awan tersebut akan tertiup angin dan jika uap air di awan tersebut penuh, tentunya awan akan mengeluarkannya dan terjadilah hujan. Jadi, bukan karena langit menangis ya. Lalu, mengapa air di bumi ini tidak habis-habis? Meskipun digunakan oleh banyak makhluk hidup, apakah air di bumi bisa habis? Bayangkan saja, jika kehidupan kita tanpa air, apakah kita masih dapat menikmati es cendol dan es boba? Apakah kita tidak akan pernah mandi sampai air ada kembali? Wah, penasaran bukan? Mari kita temukan jawabannya di level selanjutnya. Level kedua. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke level yang kedua. Nah, di dalam level kedua ini, siswa akan menyimak video pembelajaran mengenai materi siklus air. Melalui video pembelajaran siklus air, diharapkan siswa dapat memahami materi mengenai bagaimana proses terjadinya siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama kakak Akbar Rezaki Azhara. Di sini kakak tidak sendiri loh. Kakak ditemani dengan kakak-kakak cantik. Pertama, ada kakak Yuniar, dan yang terakhir ada kakak Ajijah yang akan membantu kakak dalam menjelaskan mengenai siklus air. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu air? Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat bertahan hidup. Lalu, apakah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup? Bagi manusia, air dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Lalu, air juga dapat dimanfaatkan bagi rekreasi dan sarana olahraga seperti berenang, selancar, dan sebagainya. Dan juga sebagai sarana transportasi seperti kapal laut. Level ketiga. Pada level ketiga ini, siswa akan melakukan kegiatan evaluasi dengan mengerjakan soal dalam game edukatif berbasis website. Nah, di sini terdapat 3 game edukatif yang dapat dipilih oleh siswa. Dengan mengerjakan soal evaluasi
bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dalam memahami materi mengenai siklus air. Level keempat. Setelah melewati level 3, kita akan berlanjut pada level 4. Kita akan mendengarkan podcast yang telah kakak siapkan. Isinya mengenai pembahasan materi siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aziza Bersama. Selamat datang di podcast Budisa. Buku digital interaktif pada level sebelumnya yang telah kita lalui, ada beberapa games edukatif. Pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai game edukatif dalam bentuk visual. Oke, kita lanjut saja langsung pada pembahasan pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan mengenai siklus air adalah. Nah, jawabannya, siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu di bawah ini yang bukan merupakan tahap proses siklus air. Level kelima. Di level terakhir, yaitu level 5, siswa akan diberikan link Google Form, di mana di dalamnya memuat mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, itulah kelima level yang terdapat dalam media Budisa, buku digital interaktif siklus air. Tentunya, penentuan kelima level tersebut berdasarkan karakteristik proses pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Yang mana di dalam setiap levelnya ini memuat hal yang bersifat konkret menuju ke hal yang bersifat abstrak dan juga kontekstual. Semua tersaji dalam Budisa, buku digital interaktif siklus air. Dengan menggunakan media Budisa ini, tentu saja pembelajaran akan lebih menyenangkan, aktif, dan juga inovatif.